Bab 1011 namun, layar cahaya ini hanya bisa menahan sebagian dari serangan Celestial Ranker. Pria berjubah hitam itu kemudian mengulurkan tangan kanannya dan menyentuh tangan kanan yang diulurkan sang kapten untuk menyalurkan layar ringan. Apa? Sang kapten menyipitkan matanya, dan wajahnya di bawah armor menunjukkan keterkejutan yang tak tertandingi. Tangan lawannya adalah cakar yang bersisik. Retak. Kemudian, cakar bersisik pria berjubah hitam itu menembus layar cahaya, meraihnya. Tangan kapten, dan mematahkan pergelangan tangannya. Hiss! Mata sang kapten membelalak kaget dan tidak percaya. Mengabaikan rasa sakit di tangannya, kapten menebas pria berjubah hitam itu. Namun, sebelum dia bisa memotongnya, cakar lain menangkap lightsaber-nya. Segera setelah itu, pria berjubah hitam itu bergegas maju. Bahkan jika armor itu melindungi kapten dan berhasil menyerap lebih dari 90% kekuatannya, dia masih bisa merasakan sakit yang menusuk pada organ dalamnya. Sebelum sang kapten sadar kembali, dia merasakan sakit yang menusuk di lengannya lagi. Seluruh lengan kanannya robek. Ketika kapten melihat pria berjubah hitam itu fokus pada lengannya yang lain, dia menggigit satu-satunya ramuan pembakar darah di mulutnya dan menelannya. Hal yang sama berlaku untuk 7 lainnya. Mereka telah menyaksikan apa yang terjadi. Para pendosa Sangruil ini jelas sudah siap, jadi mereka hanya bisa menunggu waktu mereka untuk Putri Astrid dengan nyawa mereka. Setelah menelan ramuan pembakaran darah, energi dari 8 penjaga istana melonjak pada saat yang bersamaan. Sang kapten pun memanfaatkan kesempatan ini untuk lepas dari kendali pria berjubah hitam. Ayo bertarung dengan hidup kita. Kaisar akan membalaskan dendam kita. Pada saat yang sama, 8 orang memancarkan kekuatan tempur maksimum mereka dan menyerang Sangruil Sinners. Nyonya, Madrigal tiba-tiba merasakan alat komunikasinya bergetar di pesawat luar angkasa kecil yang ditumpangi Putri Astrid. Dia segera membuat alasan untuk pergi. Kemudian, dia pergi ke kamarnya, menutup pintu, dan menjawab alat komunikasi. Tidak ada gambar, tapi dia malah mendengar suara yang dalam. Di mana kalian semua? Di mana Astridnya? Ketika Ibu Madrigal mendengar suara ini, dia segera berlutut di lantai dan dengan hormat menjawab, Yang Mulia, kami sedang menuju ke planet tanpa batas. Yang Mulia aman dan sehat. Penjaga istana telah dihancurkan, dan para pendosa Sangruil sedang menuju ke arahmu. Segera tinggalkan kapal dan menuju planet Boundless melalui jalur lain. Ingat, Anda harus membawa Astrid ke planet Boundless dengan selamat. Orang-orang yang memberi dukungan akan datang. Nyonya Madrigal menggigil. Para penjaga istana sudah selesai, dan Sangruil Sinner mengejar kita. Jika para pendosa Sangruil mengejar mereka, semuanya akan berakhir. Para penjaga istana bukanlah lawan mereka, apalagi mereka. Nyonya Madrigal mencoba menenangkan dirinya dan menjawab, Ya, Yang Mulia. Kemudian, dia mematikan perangkat komunikasinya sebelum bangun dengan menggigil. Setelah dia menenangkan diri, dia membuka pintu kamarnya. Sesosok muncul di depannya. Ye Yang Mulia, Mes Madrigal, ikuti aku, kata Astrid dengan tenang. Bab 1012. Astrid berjalan ke kamarnya, duduk di kursi, dan bertanya, Nona Madrigal, Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, bukan? Petik 2 titik. Maaf, Yang Mulia, sebenarnya, ketika kita pertama kali keluar setahun yang lalu, saya menyampaikan berita itu kembali ke istana, dan saya terus berhubungan dengan Yang Mulia selama ini. Kehadiran Anda selalu diketahui Yang Mulia. Aku tahu itu. Kalau ayah tidak tahu keberadaanku, kita akan ditemukan dan dibawa kembali. Aku tidak menanyakan hal ini. Aku ingin tahu apa yang kamu bicarakan tadi. Sepertinya kamu sedang berbicara dengan ayahku. Tampaknya sang putri sudah mengetahui tentang Nona Madrigal yang mengirimkan kabar tersebut kembali. Oleh karena itu, kini tidak perlu lagi bersembunyi. Terlebih lagi, mereka membutuhkan kerjasama sang putri jika ingin menunggu waktu dan melarikan diri dari bencana ini. Tidak ada cara lagi untuk menyembunyikan ini darinya. Yang Mulia, kami sedang diawasi. Meskipun orang-orang yang diutus oleh Kaisar sudah dalam perjalanan, mereka akan membutuhkan waktu untuk tiba. Selama ini, kami harus melindungi diri kami sendiri dan tidak jatuh ke tangan musuh.
Siapa yang mengawasi kita? Tanya Astrid curiga. Dia bertanya-tanya apakah ada orang yang berani menyerangnya di inti Bima Sakti. Apakah mereka tidak takut seluruh keluarga mereka akan hancur? Sangruil yang berdosa, kata Nona Madrigal dengan ekspresi serius. Pendosa Sangruil, gumam Astrid. Nama ini terdengar familiar. Mungkin aku pernah melihatnya di buku. Astrid perlahan mengingatnya. Dia pernah melihat nama ini di buku sejarah kekaisaran. Buku tersebut sepertinya mengatakan bahwa kekaisaran dan Sangruil adalah dua kekuatan paling menonjol di Bima Sakti. Kedua kekuatan tersebut berada pada level yang sama, namun mereka terus bersaing untuk mengalahkan satu sama lain untuk menjadi satu-satunya hegemon di Bima Sakti. Kemudian, perang pecah antara kedua belah pihak, dan pemenangnya baru ditentukan setelah lebih dari 1000 tahun. Pada akhirnya, jelas bahwa kekaisaranlah yang menang. Maksudmu Sangruil yang dikalahkan oleh kekaisaran setelah perang 1000 tahun? Tanya Astrid. Tepat. Bukankah mereka sudah disingkirkan ratusan tahun yang lalu? Mereka seharusnya bersembunyi, karena mereka belum sepenuhnya tersingkir. Ini pertama kalinya mereka muncul dalam ratusan tahun. Saya yakin mereka ingin menangkap Anda untuk mengancam Yang Mulia. Jika ini terjadi, Yang Mulia akan berada dalam situasi yang sulit. Mereka ingin menangkapku untuk mengancam ayah. Saat ini, Astrid mulai panik. Sebagai satu-satunya putri kaisar, dia tahu betapa kaisar memanjakannya. Dia tidak akan membiarkan para pendosa Sangruil menangkapnya bahkan jika dia harus bunuh diri untuk menghindari nasib ini. Apa yang ayah katakan padamu? Apa yang dia minta agar kita lakukan? Para pendosa Sangruil membunuh semua penjaga istana yang dikirim Yang Mulia untuk mengawasi kami secara diam-diam. Orang-orang itu sangat kuat, dan mereka sedang menuju ke sini. Yang Mulia meminta kami untuk meninggalkan kapal dan mengambil rute lain menuju planet tanpa batas. Orang-orang yang datang untuk menyelamatkan kita akan langsung pergi ke planet tanpa batas juga. Kalau begitu, jangan buang waktu. Kita harus melakukan apa yang ayah katakan sekarang, kata Astrid setelah berdiri. Mereka jelas datang dengan persiapan jika bisa mengalahkan para penjaga istana. Mereka harus melakukan apa yang dikatakan Kaisar secepat mungkin. Bagi Astrid, ayahnya maha kuasa. Oleh karena itu, mereka akan baik-baik saja jika melakukan persis seperti yang dia katakan. Ketiganya turun dari kapal dan terbang ke arah lain. Sementara itu, pesawat luar angkasa terus menuju planet tanpa batas. Tujuan Astrid dan gengnya tetaplah planet tak terbatas. Namun, mereka tidak bisa menggunakan pesawat luar angkasa dan harus mengambil rute lain. Jika pendosa Sangruil mengikuti dan melihat kapal itu kosong, pikiran pertama mereka adalah mengejar mereka ke arah lain. Sekalipun mereka ditemukan, setidaknya ini memberi mereka kesempatan untuk mengulur lebih banyak waktu. Mereka akan aman jika bertahan hingga bantuan tiba. Planet tanpa batas. Seiring berjalannya waktu, planet ini menjadi lebih hidup. Semua master di wilayah tanpa batas bergegas ke planet tanpa batas setelah menerima undangan Burg. David juga terpengaruh oleh kesibukannya, jadi dia keluar dari kediamannya dan mulai berkeliaran di planet tanpa batas. Beberapa hari yang lalu, dia bisa tinggal di kamarnya untuk membeli informasi dari Meteor Chamber dan mendapatkan banyak poin. Kini, dia tidak bisa melakukannya lagi. Seringkali, dia hanya mendapat sekitar selusin poin setelah memutar otak untuk hari itu. Bab 1013. Itu hanya setetes air untuk David. Dia sekarang berada di puncak peringkat surgawi. Oleh karena itu, jika dia ingin melangkah lebih jauh dan menjadi bagian dari Infinity Ranker, dia perlu meningkatkan kekuatan pikirannya dari Kosmos level 10 ke Celestial level 10. Namun, ini membutuhkan 1.900 poin kemewahan. Kini, David hanya memiliki lebih dari 100 poin. Perbedaannya terlalu besar. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menyerah dan berhenti membuang-buang waktu. Saat pesta di planet tak terbatas selesai, dia akan pergi ke jantung Bima Sakti bersama Mia. Di sana, ia akan menunjukkan kemampuannya secara maksimal. Namun, yang membuat David kecewa, perjamuan itu tampaknya kembali ditunda. Sekarang, dia tidak punya pilihan selain menunggu. Untungnya, tidak ada pergerakan dari keluarga Tufin sekarang,
dan tidak ada kabar Grandmaster Tufin keluar dari pengasingan. Oleh karena itu, hal ini memberikan ketenangan pikiran bagi David. Di dalam kastil Burg di planet Boundless, aktivitas di luar tak mampu menghilangkan rasa dingin di hati Burg. Dia mengunci diri di kamarnya dan menolak bertemu siapapun. Ayahnya sempat bercerita tentang kabar hancurnya para pengawal istana. Sangruil Sinners pasti menang kali ini. Bahkan tim penjaga istana bukanlah lawan mereka, dan mereka terbunuh seketika, jadi bagaimana planet Boundless bisa bertahan melawan Sangruil Sinners? Bukankah dia mencari kematian jika dia tetap di sini? Namun, dia tidak berani melarikan diri. Kalau tidak, mungkin ada nasib yang lebih mengerikan daripada kematian yang menantinya jika Kaisar mengetahuinya. Burg menjambak rambutnya dengan kedua tangan, dan dia panik. Dia tidak berani melarikan diri. Namun, jika dia tetap tinggal dan para pendosa Sangruil tiba di sini sebelum ayahnya, Ramos, dia pasti akan mati. Kini menurut perkiraan waktu kedatangan kedua belah pihak, pendosa Sangruil pasti akan tiba sebelum ayahnya. Aku ditakdirkan. Dia berpikir kedatangan Putri Astrid di wilayah tanpa batas akan memberinya kesempatan untuk menikmati kebangkitan yang meroket, tapi itu adalah paku di peti matinya. Saat ini, Burg lebih memilih tinggal di planet Boundless dan menghabiskan hari-harinya dengan damai daripada mempertaruhkan nyawanya pada kesempatan ini. Karena dia tidak berani melarikan diri sekarang, dia hanya bisa berharap ayahnya akan tiba di hadapan para pendosa Sangruil karena tidak ada seorang pun di planet tanpa batas yang bisa melawan para pendosa Sangruil. Hanya Celestial Ranker yang bisa melenyapkan seluruh tim penjaga istana. Seorang Ranker surgawi. Sekarang, orang-orang kuat di planet Boundless adalah orang-orang tua di sebelah Fergus. Namun, dia jelas bukan seorang Celestial Ranker. Keluarga Kalisto belum mencapai tingkat di mana mereka memiliki kekuatan untuk mengirim Celestial Ranker untuk melindungi keturunan langsung mereka. Semua orang di planet Boundless masih belum mengetahui bahwa bahaya akan segera terjadi. Banyak master dari wilayah tanpa batas masih bergegas ke planet tanpa batas. Begitu mereka tiba dan mengetahui alasan Burg mengundang mereka, mereka tidak akan berani pergi lagi. Jika tidak, seluruh keluarga mereka akan tersingkir begitu Kaisar melihat ini. Ini termasuk Fergus. Dia tidak akan aman meskipun dia adalah keturunan langsung dari keluarga Kalisto, salah satu dari 8 keluarga terkemuka di kerajaan Bima Sakti. Jika Fergus mengetahui hal seperti ini, dia hanya bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi Putri Astrid. Mereka akan bertarung dan mati bersama. Jika Fergus berani kabur, seluruh keluarganya akan terlibat. Jika Kaisar Kerajaan Bima Sakti marah, dia akan menghancurkan seluruh keluarga Anda terlepas dari apakah Anda salah satu dari 8 keluarga terkemuka. Bab 1014. Dalam kehampaan di dekat planet Boundless, pesawat luar angkasa yang tadi ditumpangi Astrid bergegas menuju planet Boundless. Tiba-tiba, sebuah kapal terbang dengan cepat mendekat dari belakang. Sesaat kemudian, kapal terbang itu melewati pesawat luar angkasa dan berhenti di depannya. Lebih dari selusin orang berjubah hitam turun dari kapal dan berdiri tepat di depan pesawat luar angkasa, menghalangi jalannya. Saat pesawat ruang angkasa mendekati mereka, seorang pria berjubah hitam maju dan meletakkan cakarnya yang bersisik di atasnya, langsung menghentikan pesawat ruang angkasa di kehampaan. Kemudian, pria lain berjubah hitam berjalan ke palka pesawat luar angkasa. Dia juga mengulurkan cakar bersisik, dan dengan lambaian, dia membuka palka dengan mudah. Segera, dia memasuki kapal. Sial, tidak lama kemudian, pria berbaju hitam yang memasuki pesawat luar angkasa mengeluarkan suara gemuruh. Boom! Seluruh pesawat luar angkasa terguncang berkeping-keping. Pria berjubah hitam itu berdiri di kehampaan, memancarkan energi yang kuat. Ada apa? Di mana mereka? Tanya pria berjubah hitam terkemuka. Tuan, pesawat luar angkasanya kosong, dan mereka sudah melarikan diri. Pria berjubah hitam yang memimpin tidak berbicara. Suasana di kehampaan terasa agak berat. Selusin orang berjubah hitam lainnya juga tidak berani bernapas. Mereka tidak mungkin lari jauh. Anda masing-masing harus bertanggung jawab atas satu arah dan mengejar mereka. Apapun yang terjadi, Anda harus menangkap target. Kalau tidak,
Anda tahu konsekuensinya jika Anda gagal dalam misi, kata pria berjubah hitam yang memimpin dengan muram. Ya, Tuan. Semua orang berjubah hitam menjawab pada saat yang sama. Suara mereka bergetar. Jelas, bahkan mereka tidak dapat menangani konsekuensinya jika misi gagal. Menyebar. Setelah pria berjubah hitam di LED selesai mengatakan itu, dia menyerbu ke satu arah. Sisanya juga bubar setelah itu. Semuanya memilih arah yang berbeda, salah satunya lurus ke arah planet Boundless. Saat ini, Putri Astrid dan geng telah mengambil rute lain dan perlahan mendekati planet Boundless. Di planet Boundless, Burke dan Fergus duduk berhadap-hadapan. Burke, apakah kamu nyata? Fergus bertanya dengan gugup. Cangkir teh di tangannya juga bergetar. Ini bisa menunjukkan betapa cemasnya perasaannya. Ya, Tuan Fergus. Apa menurutmu aku berani bercanda kalau soal Putri Astrid? Tanya Burke. Apa yang harus kita lakukan? Jika penjaga istana tidak bisa mengalahkan mereka, lalu apa perbedaan antara kita dan umpan meriam? Ya, kami adalah umpan meriam, tetapi bahkan jika kami tahu itu, kami masih tidak bisa melarikan diri, dan kami hanya bisa tinggal di sini dan menunggu dengan patuh, kata Burke dengan senyum pahit, kematian di sini. Burke, kamu adalah kepala planet ini, jadi kamu harus tinggal di sini, tapi aku tidak. Juga, kamu tidak mengundangku, dan aku sendiri yang datang ke sini. Jika saya pergi secara rahasia sekarang, tidak ada yang tahu jika Anda tidak mengatakan apa-apa. Burke, tolong bantu saya. Saya akan memberikan apapun yang Anda inginkan. Aku bisa memberimu semua yang aku hargai. Bagaimana menurutmu? Fergus bertanya penuh harap. Fergus, kenapa aku membutuhkan itu? Bisakah itu menyelamatkan hidupku? Tanpa hidupku, benda-benda itu hanyalah milik duniawi. Selain itu, Fergus, kau harus berpikir jernih. Putri Astrid adalah putri kesayangan yang mulia. Jika terjadi sesuatu pada dia, Yang Mulia pasti akan menyelidiki ini. Bahkan jika saya tidak mengatakan apa-apa, menurut Anda apakah Yang Mulia tidak akan mengetahuinya? Ketika itu terjadi, Anda akan benar-benar mengetahui nasib yang lebih buruk daripada kematian. Bahkan keluargamu akan musnah, jadi sebaiknya kamu tetap tinggal dan menemaniku, kata Burke sambil menyeringai. Dia telah memikirkannya. Apa yang akan terjadi. Sebagai kepala planet tanpa batas, ajalnya telah ditentukan saat Putri Astrid datang ke wilayah tanpa batas. Fergus menemaninya ke sini atas kemauannya sendiri, jadi setidaknya Burke akan membiarkan badut ini menemaninya saat dia menghadapi takdirnya. Bab 1015. Burke tidak mengundang Fergus ke komunikasi ini. Namun Fergus datang sendiri karena Mia akan hadir. Saat ini, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Fergus bertanya dengan samar. Dia sudah gila, dan dia merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang ke planet tanpa batas tanpa alasan. Bukankah dia terjun ke neraka sendirian? Selain itu, Bima Sakti sangat besar, mengapa Putri Astrid memilih datang ke wilayah tanpa batas? Bisakah dia tidak pergi ke tempat lain? Fergus sangat ingin menamparkan dirinya sendiri. Ini semua salah David. Jika dia tidak menyelamatkan Mia, Fergus pasti sedang menikmati tubuh indah Mia saat ini. Mengapa dia datang ke planet tanpa batas? Mengapa dia menemukan Putri Astrid dalam masalah jika dia tidak datang ke planet Boundless? Sekarang, dia bahkan tidak berani melarikan diri dan hanya bisa menunggu dengan patuh. Kematian di sini. Ini semua salahnya. Itu dia. Fergus ingin mencabik-cabik David, memakan dagingnya, dan meminum darahnya untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Fergus, bukan berarti kita tidak punya peluang. Semuanya akan terselesaikan jika kita bertahan sampai ayahku dan anak buahnya datang. Kalau begitu, Sangruil Sinners tidak akan berarti apa-apa, kata Burke. Namun, dari apa yang baru saja Anda katakan, Jenderal Ramos dan anak buahnya akan membutuhkan waktu lebih lama untuk tiba dibandingkan para pendosa Sangruil. Apa yang akan kita lakukan dalam beberapa hari itu? Sangruil Sinner itu bisa membunuh tim penjaga istana,
jadi setidaknya mereka memiliki Celestial Ranker pemula di antara mereka. Kita tidak bisa menahan diri melawan mereka. Fergus menggelengkan kepalanya dan berkata, "Hah, kamu benar. Para pendosa Sangruil itu telah merencanakan segalanya sebelumnya. Ratusan tahun tidak muncul, kini muncul tiba-tiba. Pasti sudah banyak persiapan menghadapi pukulan berat penjajahan. Saat ini kami hanya bisa berdoa semoga keajaiban terjadi. Kalau tidak, kita akan kalah," desah Burke sambil memerintah kepalanya. Fergus kembali ke tempat duduknya. Wajahnya gelap, tapi dia memikirkan solusi di kepalanya. Dia tidak ingin mati karena dia masih memiliki masa depan yang cerah. Namun pertemuan dengan Putri Astrid yang dikejar oleh para pendosa Sangruil ini terasa seperti masalah yang sulit untuk diselesaikan. Dia tidak dapat melarikan diri karena jika Kaisar melihat ini di masa depan, seluruh keluarganya akan terlibat. Lebih baik bunuh diri daripada melawan Kaisar. Kalau tidak, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Malam berlalu, dan Fergus bangun dari tempat tidur dengan putus asa. Dia berpikir sepanjang malam tetapi masih belum bisa memikirkan solusinya. Dia tidak punya pilihan. Sekarang semuanya sudah seperti ini, dia hanya bisa berusaha melindungi Putri Astrid. Lebih baik mati dalam pertempuran daripada diburu dan dibunuh oleh Kaisar lalu melibatkan seluruh keluarganya. Namun, sebelum itu, dia harus melakukan dua hal. Pertama, Daud harus mati terlebih dahulu. Selain itu, dia tidak bisa mati dengan nyaman. Fergus harus menyiksanya sampai dia meninggal. Lalu, dia akan mendominasi Mia. Tidak masalah apakah dia memaksakan diri atau tidak. Setidaknya akan menyenangkan mendapatkan apa yang diinginkannya sebelum dia meninggal. Ekspresi sinis muncul di wajah gelap Fergus. Bab 1016. Fergus tidak lagi ragu karena dia telah memutuskan di dalam hatinya. Ia langsung pergi ke kediaman David. Setahu dia, Mia akan datang ke sini setiap pagi untuk mencari David, tapi dia tidak tahu apa yang akan mereka berdua lakukan bersama. Mudah-mudahan, David tidak mengambil keperawanan Mia. Kalau tidak, Fergus tidak akan bisa meredam amarah di hatinya bahkan jika dia mencabik-cabik David. Seharusnya tidak mungkin karena keduanya hanya bertemu di siang hari. Juga, Mia bukan orang seperti itu. Fergus telah menyatakan ketertarikannya pada Mia selama bertahun-tahun. Pada akhirnya, Mia berpura-pura tidak melihatnya dan selalu cuek padanya, membuatnya gelisah dan bingung. Adapun yang lainnya, Fergus belum pernah mendengar tentang pria manapun yang dekat dengan Mia, bahkan orang-orang di sekitarnya. Pun semuanya wanita. Karena itu, Fergus yakin dia belum tidur dengan David. Saat Fergus datang ke halaman rumah David, dia bisa mendengar Mia dan David berbicara dan tertawa di dalam. Sementara dia merasa tertekan, dia juga sedikit bahagia. Dia depresi karena Mia dan David baru mengenal satu sama lain untuk waktu yang singkat, namun mereka begitu dekat. Mereka memiliki begitu banyak hal untuk dibicarakan setiap hari, sementara Fergus hampir tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengan Mia sendirian selama bertahun-tahun. Dia belum pernah melihat Mia begitu bahagia di depannya, dan itu semua salahnya. Fergus tidak tahu bagaimana rasanya ketika seorang wanita diselamatkan oleh seorang pria pada saat-saat paling putus asa, tapi dia mengerti. Dia bahkan bisa merasakan perasaan Mia yang tidak bisa dijelaskan terhadap David. Jika Fergus tahu Mia akan tertipu, maka dia akan membuat kecelakaan lebih awal dan menyelamatkan Mia sendiri. Mengapa membuang begitu banyak masalah, waktu, dan tenaga? Aku baru saja membantu orang lain. Namun, yang membuat Fergus sedikit senang adalah karena keduanya berbicara di halaman, itu berarti mereka tidak masuk ke kamar David. Mia seharusnya masih perawan jika tidak masuk ke kamar David. Fergus mengira seharusnya dialah yang merenggut keperawanan Mia dan menjadi pria pertamanya. Adapun David, pertama-tama dia akan melumpuhkannya. Lalu, Fergus akan membuat David melihatnya mendominasi Mia. Akhirnya, Fergus akan membunuh David lalu memotong-motong mayatnya. Fergus menendang pintu hingga terbuka dan memasuki halaman dengan ekspresi jahat. Bima Sakti tidak sama dengan bumi, dan mereka tidak memiliki hal-hal seperti perusahaan korporat. Sebaliknya, ada kamar dagang besar dan kecil yang tak terhitung jumlahnya.
David berencana untuk memulai kamar dagang, dan dia akan membiarkan Mia mengelolanya. Lagi pula, dia baru saja tiba di sini dan hanya mengenal Ma. Ditambah lagi, David juga punya pertimbangan lain. Sebagai 4 peri di Bima Sakti, Mia mengenal banyak orang di lingkaran kelas atas Kekaisaran Bima Sakti. Pada saat itu, David akan dapat menghabiskan banyak uang dengan cepat. David tidak pernah memikirkan apakah dia benar-benar mampu melakukannya. Sebagai seseorang yang memiliki sistem super mewah, dia membutuhkan seseorang yang dapat membelanjakan uang untuknya dan tidak menghasilkan uang. Ketika Mia mendengar bahwa David memulai kamar dagang dan dia ingin dia mengelolanya, dia tersenyum dan setuju di permukaan, tetapi dia mengira David hanya bercanda di dalam. Bab 1017. Bagaimana kamar dagang bisa didirikan hanya karena seseorang menginginkannya? Memulai sebuah kamar dagang membutuhkan kekuatan besar dan kekayaan besar. Kamar dagang harus memiliki setidaknya 1 orang di semesta untuk menghindari menjadi sasaran kekuatan lain. Jika tidak, kamar dagang akan segera menjadi milik orang lain tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimilikinya. Mia, kalau begitu, itu kesepakatan. Setelah perjamuan di planet tak terbatas selesai, kita akan pergi ke bagian paling makmur di Bima Sakti. Saya akan membayar uangnya pada saat itu, dan Anda akan menyumbangkan upaya Anda. Mari kita buat kamar dagang untuk diajak bermain-main, menarik, kata David. Oke, saya tidak punya alasan untuk tidak setuju sejak Anda mengatakannya, Sir David. Saya tidak akan meminta Anda menghasilkan banyak uang, tapi menurut saya ruang perdagangannya akan indah. Namun, kamu tidak bisa menyalahkanku jika kamu kehilangan uang, jawab Mia sambil tersenyum. Sementara keduanya mengobrol dengan gembira, Bang. Gerbang halaman dibuka, dan Fergus masuk dengan wajah muram. David memandang Fergus dengan tatapan bermusuhan di matanya. Ada apa dengan anak ini? Apa yang Anda lakukan di sini, Tuan Fergus? Tanya Mia. Apa yang aku lakukan di sini? Tentu saja, saya di sini untuk membantu Anda. Fergus berkata dengan gigi terkatup. Tuan Fergus, Anda. Mia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk menjawab. Ia tidak pernah membayangkan Fergus yang selalu sopan di hadapannya mengatakan hal yang begitu kasar. Apakah ini masih sama Pak Fergus, pria yang rendah hati? Itu, Mia, aku akan jujur padamu. Aku datang ke sini hari ini untuk bercinta denganmu. Jadi, apakah kamu terkejut? Apakah menurutmu aku berbeda dari sebelumnya? Apakah aku terlihat seperti orang yang berbeda bagimu? Fergus melanjutkan. Mia menatap kosong ke arah Fergus tanpa bicara. Tentu saja, dia benar-benar kehilangan kata-kata. Dia belum sadar sampai sekarang. Dengar, Mia, kamu memaksaku melakukan ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, bagaimana aku memperlakukanmu selama ini. Aku akan selalu mendatangi setiap penampilanmu. Karenamu, aku bahkan memberitahu semua orang bahwa jika ada yang berani membuat masalah, mereka akan membuat masalah untukku, Fergus Callisto. Tahukah kamu berapa banyak orang yang aku sakiti? Dan lihat apa yang terjadi sekarang. Kamu tidak hanya suam-suam kuku padaku, kamu bahkan datang ke tempat anak ini setiap hari. Apakah kamu pikir aku sudah mati? Berapa lama kalian berdua saling kenal? Kalian sebaiknya tetap bersama. Fergus mengoceh, dan Mia akhirnya mengerti. Fergus mungkin mengira dia telah melakukan sesuatu yang tidak pantas pada David, jadi dia datang untuk mengkritiknya. Namun, karena sudah seperti ini, dia harus menyelesaikannya dengannya. Dia menoleh untuk melihat ke arah David, dan dia tampak setenang biasanya. Mia tidak pernah merasa David gugup, bahkan saat menghadapi Fergus dan Burke. Inilah pria impian Mia. Berbeda dengan Fergus yang di permukaannya berpura-pura menjadi pria bangsawan namun kenyataannya adalah orang yang picik dan berpikiran sempit. Tuan Fergus, saya minta maaf. Aku berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untukku, tapi kamu bukan tipeku. Jadi tolong, berhentilah membuang-buang waktuku. Terima kasih. Setelah Mia mengatakan itu, dia berdiri dan membungkuk pada Fergus. Mia, kamu terlalu naif. Apakah menurut Anda sujud dan syukur bisa menggantikan pengorbanan yang telah saya lakukan untuk Anda selama ini?
Menurutmu aku ini apa? Apakah saya sangat pelit? Kata Fergus, amarah membuncah di dadanya. Perkataan Mia tidak sepenuhnya menyulut amarah di hatinya. Dia tidak pernah mengira Mia akan mengatakan hal sekejam itu. Kini setelah dia memiliki seorang lelaki tampan yang dapat diandalkan, dia tidak lagi tertarik pada Fergus. Sungguh sepasang babi pezinah yang ceroboh. Apa yang harus saya lakukan untuk memuaskan Anda, Lord Fergus? Tolong berhenti menggangguku, pinta Mia. Apa, kamu pikir aku mengganggumu sekarang karena kamu punya putra yang cantik? Haha, baiklah, Mia, jika kamu ingin menarik garis di antara kita, kamu harus menerima permintaanku. Ada apa? Tanya Mia. Mia tidak akan pernah berani melakukan hal ini saat itu. Meski dia bisa menebak apa itu, dia tetap bertanya padanya karena dia masih menyimpan secercah harapan. Selama permintaan Fergus tidak sesuai dengan pikirannya, dia masih bisa mempertimbangkannya. Bab 1018. Bab 1018, sebelum saya memberitahu Anda, saya harus menanyakan sesuatu kepada Anda, dan Anda harus menjawab saya dengan jujur. Baru setelah itu saya akan memberitahu Anda apa itu. Tolong pergilah. Apakah kamu masih perjaka sekarang? Mia tidak segera menjawab. Sebaliknya, dia melihat ke arah David di sampingnya dan memperhatikan bahwa dia masih terlihat tenang seperti biasa. Meskipun aku telah berinteraksi dengan banyak pria selama ini. Dan banyak orang yang mengincar saya selalu mengurus bisnis saya dan menghindari masalah. Saya tidak pernah melakukan hubungan intim dengan siapapun, jadi saya masih perawan. Juga, saya menyimpan ciuman pertama saya karena saya ingin menunggu laki-laki yang kucintai sehingga aku bisa memberikan keduanya padanya dan menghabiskan sisa hidupku bersamanya, kata Mia tegas. Dia tidak mengatakan ini pada Fergus. Sebaliknya, dia mengatakan ini kepada David karena, di dalam hatinya, David adalah orang yang dia tunggu-tunggu. Ketika David mendengar apa yang dikatakan Mia, dia menoleh untuk menatapnya dengan bingung. Secara kebetulan, Mia juga menoleh untuk melihat ke arah David. Mata mereka bertemu. Sorotan mata Mia terlihat familiar. Sepertinya saya pernah melihatnya di suatu tempat. Daud mengingatnya. Bukankah ini tampilan yang sama yang Selena berikan padaku terakhir kali? Brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Saya masih belum menangani hubungan rumit saya dengan para wanita di bumi dan sekarang ini datang lagi. Apa yang harus saya lakukan? David benar-benar merasa bahwa setelah dia mendapatkan sistem itu, dia tampak sangat beruntung dengan para wanita itu. Lupakan yang ada di bumi, mari kita bicara tentang yang ada di Bima Sakti. Aku menemui Mia dikejar dan menyelamatkannya, tetapi jika ini masalahnya, bukankah lebih baik menyelamatkan seorang pria? Tidak hanya saya menyelamatkan seorang wanita, tetapi wanita itu juga cantik tiada taraf. Sepertinya tidak ada wanita di sekitarku yang tidak menarik. Pada akhirnya, David menyalahkan semua kesalahan pada sistem. Mengapa Anda bernama sistem super mewah? Kamu harus mengubah namamu menjadi sistem romansa super F kecing. Sementara David membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia diinterupsi oleh tawa keras. Hahaha, Fergus tertawa dengan hati-hati. Baiklah, Mia. Anda sebaiknya memikirkan ini. Anda harus menemani saya selama seminggu, dan Anda tidak bisa menolak apapun yang ingin saya lakukan untuk Anda selama minggu itu. Juga, Anda harus bekerja sama dengan saya dengan sukarela. Setelah 1 minggu itu, kami akan berpisah, dan kami tidak akan saling berutang apapun, kata Fergus bersemangat. Ia tidak menyangka Mia masih perawan, bahkan tetap mempertahankan ciuman pertamanya. Ini sangat menguntungkan baginya. Saat Fergus memandangi sosok Mia yang anggun dan bibir merah menggoda, senyum cabul dan jahat menyebar di sudut mulutnya, Mia menghela nafas dalam hatinya. Memang, itu seperti yang dia bayangkan. Fergus mengejar tubuhnya, dan dia ingin menguasainya. Dia hanya mengadakan pertunjukan ketika dia berada di depannya saat itu. Ini dia yang sebenarnya. Bab 1019. Bab 1019, maaf, Tuan Fergus. Saya tidak setuju dengan itu. Sudah kubilang aku ingin meninggalkan diriku demi pria yang kucintai, dan kau bukan dia. Jadi tolong ubah permintaanmu, tolak Mia.
Kamu tidak bisa memilih hari ini. Mia, kamu harus menerima seperti gadis yang baik. Jika Anda bekerja sama dengan saya mungkin lembut dengan Anda. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak bersikap lembut dan melindungi Anda, kata Fergus dengan seringai cabul. Tuan Fergus, tolong jaga dirimu. Saya tidak akan setuju. Kamu harus menyerah saja, jawab Mia, wajahnya yang cantik menjadi gelap. Memang, dia salah saat itu. Dia tidak mengira Fergus akan mengatakan sesuatu yang begitu gamblang. Dia benar-benar bajingan. Oh, benarkah? Apakah David pria yang kamu cintai? Ketika aku mematahkan semua anggota tubuhnya dan memaksanya untuk melihatku bercinta denganmu, aku akan melihat apakah kamu merasa malu saat itu. Kamu tidak tahu malu, Mia menunjuk ke arah Fergus dan berkata dengan suara bergetar. Akan ada lebih banyak hal yang tidak tahu malu nanti. Setelah Fergus mengatakan itu, dia mengabaikan Mia dan berkata kepada David, "Hei, nak. Apakah Anda ingin mematahkan anggota tubuh Anda sendiri, atau haruskah saya membantu Anda? Jika Anda ingin saya melakukannya, saya mungkin tidak bisa mengendalikan diri, dan tidak baik jika saya melukai kepala Anda." Tuan Fergus, ini tidak ada hubungannya dengan Tuan David. Tolong jangan bawa dia ke sini. Saya belum pernah bertemu pria yang saya cintai. Anda tidak cocok untuk saya, jadi saya menolak Anda. Ini benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia, kata Mia gugup. Fergus sepertinya tidak dalam keadaan stabil sekarang, jadi Mia tidak bisa membiarkannya menyeret David ke sini. Meskipun Mia tidak bisa melihat melalui David, dia tidak berpikir David memiliki kekuatan untuk melawan Fergus, keturunan langsung peringkat teratas dari keluarga Kalisto. Jadi, Anda jelas-jelas sepasang babi pezinah yang tidak punya kesempatan untuk tidur bersama. Namun, Anda tidak akan mendapat kesempatan lagi. Tuan Fergus, Anda salah paham. Tuan David menyelamatkan saya. Jika bukan karena dia, saya akan mati di tangan bajak laut luar angkasa. Itu sebabnya saya datang kepadanya setiap hari. Saya hanya ingin berterima kasih padanya dan tidak ada yang lain. Mia, dengarkan aku. Bahkan jika David tidak menyelamatkanmu, kamu juga tidak akan mati, kata Fergus tiba-tiba. Apa maksudmu? Tanya Mia. Lagi pula kita semua akan segera mati, jadi biar ku katakan yang sebenarnya, Mia. Akulah yang mengirim perompak luar angkasa. Bahkan jika David tidak menyelamatkanmu, para perompak luar angkasa akan tetap membawamu kepadaku. Aku kemudian akan mengurungmu dan menjadikanmu budakku selamanya, eksklusif hanya untukku, Fergus meraung. Dia telah berhati-hati, jadi bagaimana jika Mia tahu? Lagi pula dia harus memaksakan diri padanya nanti, dan mereka tidak punya banyak waktu lagi. Seluruh planet tanpa batas akan dihancurkan oleh Sang Ruil Sinners yang dapat memusnahkan tim penjaga istana dalam waktu kurang dari 2 jam, apalagi seminggu. Kamu bajingan. Kamu tak tahu malu. Kamu sampah. Mia menunjuk ke arah Fergus dengan jari gemetar dan melontarkan kata-kata kasar padanya melalui air matanya. Dia mengira seseorang telah menyewa perompak luar angkasa. Dia telah memikirkan banyak tersangka, Fergus bukan salah satunya. Jika Fergus tidak memberitahunya, dia mungkin tidak akan pernah menebaknya. Tingkah laku Fergus hari ini telah mengubah semua yang diketahui Mia tentang dirinya. Pada saat yang sama, Fergus mengejutkan David. David menatap Fergus, yang berada di ambang kegilaan. Pantas saja Fergus terlihat seperti ingin membunuh David saat pertama kali bertemu. Itu karena David telah merusak rencananya. David juga memperhatikan sesuatu. Fergus sepertinya berkata bahwa kita semua akan segera mati, tapi apa artinya? Apakah pernyataan itu yang menyebabkan Fergus menjadi gila? Ketika David ingin bertanya, Fergus berbicara lagi. Lanjutkan, teriak aku semaumu. Anda tidak dapat melarikan diri hari ini, Mia. Aku akan mendapatkanmu apapun yang terjadi. Kamu hanya bisa menjadi milikku, Fergus Kalisto. Mia menatap Fergus dengan air mata berlinang. Bab 1020. Fergus telah menutup mata terhadap David ketika dia masuk, dan dia sama sekali tidak diganggu oleh David. Seolah-olah David adalah mangsanya, dan dia diizinkan untuk menungganginya dengan kasar.
Selain itu, David sangat kooperatif, dan dia tidak pernah mengatakan apapun selama seluruh proses. David ingin melihat apa yang ingin dilakukan Fergus. Saat mereka berada di titik ini, David akhirnya mengerti. Pada dasarnya, Fergus berselisih dengan Mia, jadi dia ingin membunuh David dan mengambil Mia sebagai miliknya. Sejujurnya, David juga merasa tidak berdaya. Dia membuat dirinya dalam masalah besar setelah secara acak menyelamatkan seseorang. Sekarang, dia mendapat masalah dengan keluarga Kalisto sebelum dia bisa melunasi hutang dengan keluarga Tufin. Juga, keluarga Kalisto jauh lebih kuat daripada keluarga Tufin. Mereka sama sekali tidak berada di level yang sama. Lagi pula, keluarga Kalisto menempati peringkat kedua di antara 8 keluarga terkemuka. Jadi bagaimana mungkin keluarga Tufin, yang berada di peringkat terakhir, dibandingkan dengan mereka. Namun, David tidak akan menutup mata untuk saat ini. Mia adalah tokoh penting dalam rencana pengeluaran uang David di masa depan. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan hal buruk terjadi padanya untuk saat ini. Juga, Fergus berkata dia ingin membunuh David, jadi David tidak bisa mundur sekarang, kan? Masalah sepertinya selalu datang berpasang-pasangan. Dia mengerti bahwa jika dia memiliki kekuatan, jadi bagaimana jika dia menyinggung ke-8 keluarga terkemuka Kekaisaran Bima Sakti. Saat ini, siapapun yang terkuat akan dihormati, dan mereka yang akan membuat peraturan. Selain itu, dia adalah ranker surgawi puncak tetapi diarahkan dan dimarahi oleh ranker kosmos pemula. Bisakah dia mengambil ini berbaring? Kau sudah selesai? Tanya David pada Fergus. Apa? Fergus bingung. Keluar kalau sudah selesai. Jangan tinggal di sini dan memengaruhi suasana hatiku. Apa yang kamu katakan? Tanya Fergus tak percaya. Ku bilang, David berdiri dan mulai memaki. Keluarkan F** ketika kamu selesai. Jangan berdiri di sini dan mempengaruhi suasana hatiku. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Mia menatap David dengan heran. Fergus juga kaget setelah David meneriakinya. Sebagai keturunan langsung dari keluarga Kalisto, ini adalah pertama kalinya seseorang memarahinya seperti itu setelah hidup lebih dari 1 abad. Selain itu, orang itu juga merupakan semut baginya. Karena itu, dia tidak bisa kembali ke akal sehatnya untuk saat ini. Kamu meminta untuk mati. Fergus tiba-tiba menjadi sangat marah dan menyerang David. Ledakan. Dia memancarkan energi peringkat kosmos pemula, dan seluruh halaman mulai bergetar di bawah kekuatan menakutkan Fergus. Mia bisa merasakan ini dengan jelas. Dia dikejutkan oleh energi Fergus, dan seluruh tubuhnya menjadi sedingin es pada saat itu. Oh tidak, Fergus gila. Apa yang harus saya lakukan? Sekarang, satu-satunya harapan mereka adalah Lord Burke dari planet Boundless. Dialah yang akan menghentikan semua ini. Jika tidak, mereka tidak akan bisa lepas dari bencana ini. Ketika Fergus berada di samping David, dia telah sepenuhnya memancarkan energi pemula peringkat kosmos pemula. Saat dia akan melumpuhkan David, sebuah tangan muncul di hadapannya tanpa terpengaruh oleh energinya yang kuat. Lalu, sebelum Fergus menyadari apa yang terjadi, tangan itu mencengkeram lehernya. Aduh, Fergus tiba-tiba merasa seperti tercekik. Selanjutnya, energi gelap yang menakutkan datang dari tangan ini dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu segera menghancurkan semua organ di dalam tubuh Fergus tetapi tidak membunuhnya secara instan.